Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praja Septianingsih. Saya berasal dari kelas 11 1 Farmasi. Di sini guru pembimbing saya adalah Ibu Yeni Trioktavianti. Pada proyek kali ini saya memutuskan untuk membuat parang kocok. Parang kocok adalah salah satu obat tradisional yang sudah sangat terkenal di masyarakat kita. Namun memang keberadaannya sekarang sulit untuk ditemukan secara offline seperti di apotik ataupun toko obat. Menurut saya, cara paling efisien untuk mendapatkan parang kocok ini adalah membelinya secara online. Kenapa begitu? Karena selain tidak ribet dan tidak susah-susah mencarinya kemana-mana, kita juga mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual secara offline. Nah, kandungan dari parang kocok ini sendiri yaitu terdiri dari amilum oryzae atau tepung beras, selanjutnya juga ada pala, selanjutnya juga ada minyak kayu putih dan juga minyak essential oil. Kandungan dari minyak essential oil ini terdiri dari jahe, kencur, kulit jeruk purut, dan juga minyak kelapa. Dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, dapat kita simpulkan bahwa memang parang kocok ini terbuat dari 100% bahan alami. Untuk cara pembuatannya sangat simpel dan sangat mudah. Pertama-tama, kita harus membuat amilum oryzae atau tepung beras. Kalau kita tidak memiliki atau tepung beras yang sudah jadi, kita bisa membuatnya. Nah, cara untuk membuatnya bisa kalian lihat di bagian yang ada di atas ini. Pertama-tama, beras harus direndam selama 12 jam. Setelah itu, beras disaring, dicuci bersih, dan juga ditiriskan hingga airnya berkurang. Lalu beras dihaluskan dan juga dijemur hingga kering. Selanjutnya, beras diayak lalu digongseng atau dipanaskan dengan api kecil. Diaduk selama 10 menit. Fungsinya sih supaya mencegah pertumbuhan jamur pada saat penyimpanan tepung beras tersebut. Lalu setelah digongseng, tepung beras diayak kembali dengan ayakan yang halus, lalu disimpan di dalam tempat yang kedap udara. Nah, untuk pembuatan parang kocoknya itu sendiri bisa kita lihat dari bagian alir yang ada setelah ini. Silahkan disimak baik-baik ya. Pertama-tama, jahe merah dan kencur dicuci bersih lalu dikupas dan dicuci lagi. Kulit buah jeruk purut yang sudah dibersihkan dipotong-potong hingga menjadi bagian kecil. Lalu dijus dengan air secukupnya bersamaan dengan jahe merah dan juga kencur yang sudah dikupas dan dicuci tadi. Hasil jus tadi dimasak dengan api kecil bersamaan dengan santan, diaduk terus-menerus hingga mengeluarkan minyak. Hasil masakannya tadi disaring menggunakan kain saring, lalu disaring lagi dengan tisu, lalu dipindahkan ke dalam wadah yang tertutup rapat sehingga tidak akan tumpah. Hasil minyak yang didapatkan di sini disebut dengan minyak esensial. Buah pala diparut hingga menjadi serbuk halus. Jangan menggunakan blender ataupun tumbukan ya, karena akan menghasilkan serbuk yang kasar dan juga lengket. Hasil serbuk pala tadi ditambahkan dengan tepung beras ataupun amilum oryzae, diaduk dengan sendok di dalam sebuah wadah, lalu dipindahkan ke dalam kertas perkamen dan juga dimasukkan ke dalam botol presto. Lalu ditambahkan dengan hasil dari minyak esensial tadi, lalu masukkan minyak esensial sebanyak 45 ml, lalu dikocok homogen. Nah, yang terakhir ditambah lagi nih minyak kayu putih, lalu dikocok homogen. Setelah itu, botol presto diberi segel dan juga kemasan. Mudah bukan? Nah, untuk fungsi dari parang kocok ini sendiri adalah yang pertama, membantu meredakan pegal linu. Yang kedua, mengobati nyeri akibat encok. Yang ketiga, membantu meringankan bengkak. Yang keempat, baik digunakan oleh ibu yang baru saja selesai melahirkan karena dapat membantu memperbaiki peredaran darah. Penggunaan parang kocok ini juga mudah. Parang kocok ini biasanya bisa kita gunakan pada saat tidur. Dioleskan pada bagian yang terasa sakit. Nah, sehingga saat kita bangun, badan kita sudah terasa segar dan siap digunakan
untuk sepanjang hari. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat penyampaian informasi yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, Ika Sari, yes, yes, yes.